السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Syuruti as-sholat, bab syarat sholat. Sekalian, di dalam sholat tentu ada syarat, ada rukun, dan ada wajib, dan ada sunnah-sunnah. Di mana pengertian syarat itu sendiri, syurut jamak dari syartun, artinya sesuatu itu harus dipenuhi sebelum melaksanakan. Jadi hal-hal itu harus dipenuhi sebelum dia melaksanakan sesuatu. Misalnya sholat. Jadi hal-hal itu harus dipenuhi sebelum dia sholat. Nah, kalau hal-hal itu tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Itu artinya syarat. Nah, di sana ada rukun. Kalau rukun itu sudah boleh masuk, yaitu hal-hal yang harus dilaksanakan dalam amal itu. Kalau hal-hal itu tidak dilaksanakan, maka amal dia itu batal. Nah, kalau wajib, sesuatu wajib dikerjakan, apabila dia tinggalkan, amalnya tetap sah, namun dia wajib iman. Kalau masalah haji membayar jam, itu dalam sholat wajib sujud. Kita kembali masalah syarat. Kalau haji, syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum dia memulai amal. Para ahli fikih menjelaskan banyak syarat-syarat dalam sholat itu. Nah, dalam buku ini memang tidak tertulis 1, 2, 3, 4, 5. Kalau setidaknya berapakah syarat sholat? Misalnya kita menjawab ada 5, ada 6, ada 7. Mana dasarnya? Tidak ada seperti itu, tidak menunjukkan jumlah. Tetapi para ahli fikih kemudian dia instan mengambil kesimpulan setelah dia baca hadis 1, 2, 3, disimpulkan pertama ini, kedua itu, dan seterusnya. Mari kita lihat dalam masjid bawah ini, nanti kita akan bisa melihat kira-kira apa saja syaratnya. Dan nanti di akhir kajian akan kita simpulkan berapa jumlah syaratnya. Hadis yang pertama dalam bab ini adalah An-Ali bin Thalab, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fata ahadukum fi sholati falyansarif wal yatawadda wal yu'id as-shalah." Rawahul khamsah. Siapa yang keluar angin salah satu di antara kalian pas dia sholat, falian sore, maka hendaknya dia pergi. Siapa di antara kalian yang sholat kemudian dia keluar angin atau kentut, maka falian sore, maka hendaknya dia keluar atau membatalkan sholatnya. Wal yatawadda, jangan pulang toh, tetapi pulang untuk wudu. Setelah itu fal yu'id as-sholata, kemudian ulangilah sholat. Coba. Dalam hadis pertama ini apa yang kita pahami? Masalah syarat batal sholat. Apa yang kita pahami? Taharah. Bukan masalah hal-hal yang membatalkan sholat. Melainkan adalah as-taharah atau suci. Nah, kita pahami coba. Orang itu bersuci sebelum sholat atau pas dia sholat? Sebelum sholat, rasanya, ternyata syarat itu adalah sesuatu yang dia penuhi sebelum dia melakukan amal tadi itu. Contohnya adalah bersuci. Dia bersuci terlebih dahulu. Jadi yang pertama, di sini meskipun nanti kalau kita baca dalam fikih-fikih yang lainnya, konsepnya berbeda-beda. Tidak apa-apa, ya. Berbeda-beda, ada yang mendahulukan ini, ada yang mengangkatkan itu. Namun dalam kitab Bulughul Maram ini, Ibnu Hajar al-Asqalani dia mendahulukan pertama syaratnya adalah dia
suci atau raful hadas. Dia tidak punya hadas lagi. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian sekalian dalam masalah buang angin ini banyak permasalahan. Kadang-kadang ada orang yang punya masalah apa itu aneh kalau pas dia wudu itu malah seakan-akan ada yang mau keluar. Tapi kalau dia tidak punya wudu, tidak ada. Itu tidak terasa. Aman-aman saja. Aman-aman saja. Tapi muncul rasa-rasa itu pas dia setelah wudu. Setelah wudu. Problemnya kalau pas orang pas wudunya susah, biasanya jauh, gitu ya. Bagaimana masalahnya kalau seandainya itu terjadi pada diri kita? Buat kalian. Pertama, kalau memang kita betul-betul ada rasa kepengen buang angin, itu dimakruhkan untuk tidak hanya sudah keluarkan. Tetapi kalau masalahnya adalah dikeluarkan wudu lagi, baru nyampe pintu masjid, pengen lagi, wudu lagi, nah ini berarti tidak masalahnya. Ini adalah was-was. Jadi setan apa? Karena dengan itu sengaja sampai di situ kemudian sengaja untuk mengganggu, menggoda agar kita ini tidak jadi sholat. Was-was. Maka bagaimana solusinya? Ya sudah yakin selama kita tidak ada yang keluar, apa namanya tidak mendengar suara kentut atau bau, sudah teruskan ada sholat. Apa betul? Itu yang pertama. Jadi agar kita tidak sibuk ngurusi wudu. Namun sekalian, kita juga tidak boleh sembrono. Artinya bahwa sebetulnya sudah ada rasa memang keluar gitu ya. Karena kita merasa ke wudu. Setelah itu kan nggak was-was. Ada yang seperti itu. Sebetulnya dia yakin dalam hatinya itu. Itu bukan. Kurang jelas. Yakin bukan. Kalau dia sendiri tahu bahwasanya betul-betul yang keluar adalah angin. Kalau dia memaksakan diri tetap sholat, maka sholatnya tidak sah. Baik. Jadi yang pertama adalah raful hadas. Raful hadas membersihkan dari hadas. Kemudian yang kedua, ada yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimarin." Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima salat seorang wanita yang telah datang bulan kecuali wanita itu menutupi rambutnya. Illa bi khimarin artinya dia menggunakan kerudung. Coba pertanyaan sekarang. Dalam barisan kedua ini kira-kira apa syaratnya? Tutup aurat. Iya. Tutup aurat atau sitrul aurat. Nah, Rasul begitu kita perlu sedikit membaca kira-kira apa sih aurat laki-laki maupun wanita. Nah, aurat perempuan juga waktu sholat berbeda dengan ketika dia di luar sholat. Ulama yang sekalian sepakat bahwa aurat laki-laki itu adalah dari pusar sampai tutup. Dengkul. Kira-kira kalau laki-laki ini sholat kemudian pakai kapok gitu ya, celana Banyak yang memang sudah menutupi tadi itu, kira-kira sholatnya sah tidak? Aurat itu ada namanya aurat mughalladhah dan aurat mukhaffafah. Yang mughalladh aurat besar, nah itu tadi itu yang dibatasi yaitu dari mulai pusar sampai lutut. Itu mughalladhah. Ya, memang seandainya ada orang sholat yang sudah tertutup aurat mughalladhahnya itu sah, tetapi ya makruhkan ya. Begitu menghinakan. Itu artinya bahwa orang yang terpaksa dilajang, hutan misalnya tidak punya pakaian, hanya itu darurat. Nah, tetapi kalau ada yang lain kemudian cuma itu yang dia pakai,
itu namanya tidak mentaatkan Allah Subhanahu wa taala. Sopan. Kemudian paha. Untuk laki-laki ini kira-kira awal tidak? Aurat. Kan kita sering melihat ya teman-teman kita ini kadang apa namanya sering membuka pahanya. Gimana? Memang Rasulullah pernah ya pahanya tersingkap ketika duduk bersama Abu Bakar, kemudian juga duduk dengan Umar. Namun ketika datang Utsman bin Affan, beliau cepat-cepat untuk menutupinya. Nah, sehingga di situ ada sebagian pendapat yang mengatakan paha tidak termasuk karena dasar itu. Namun lebih kuat adalah sekalian awal laki-laki itu dari mulai pusar sampai lutut. Maka teman-teman yang misalnya senam gula untuk keluar daripada khilaf itu alangkah baiknya menggunakannya lebih panjang. Baik, sekarang untuk awal wanita. Awal wanita di dalam sholat dan luar sholat. Di luar sholat lewat kalian, sekarang ini ulama sepakat bahwa seluruh tubuh wanita adalah Aurat. Ini sepakat illa hada wa hada. Nah ini khilaf di sini nih, kecuali ini dan itu. Dengan mengisyaratkan muka dan telapak tangan. Memang di sini asal mulanya adalah ketika Asma binti Abu Bakar datang ke rumahnya Aisyah dan ada Rasulullah kemudian menggunakan pakaian yang agak sedikit tinggi itu terlihat kurang rapi lah gitu ya. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Asma, tidaklah halal seorang wanita yang sudah datang bulan atau sudah balik kemudian dilihat oleh orang yang tidak mahramnya. Rasulullah dengan Asma ini mahram tidak? Tidak. Itu kan adanya Aisyah. Asma itu kan saudaranya Aisyah. Terus Rasulullah dengan Asma ini mahram tidak? Tidak. Ya, tidak. Bahkan dikatakan ipar itu adalah bahaya. Maut. Kenapa? Dia berkeluar masuk, termasuk seakan-akan dia keluarga kan? Seakan-akan dia keluarga, bagaimana tidak ungkap? Ibunya itu dengan ibunya dia kan? Sama. Tempat tinggalnya juga sama. Jadi orang tidak itu aja. Tetangga tidak sulit. Nah, ketika iman itu lemah, maka kesempatan untuk setan. Nah, perbuatan yang leko-leko itu besar. Untuk mengatakan ipar itu adalah maut atau bencana. Baik. Rasulullah mengatakan, wahai Asma, wanita yang sudah balik itu tidaklah halal dilihat darinya kecuali hada wa hada, sambil menunjukkan muka dan telapak tangannya. Mencoba juga akhirnya ulama yang mencoba bahwasanya ini adalah hadis turun sebelum perintah berhijab. Walaupun sampai kapanpun akan tetap tidak gitu ya, yang masalah muka dengan tangan. Termasuk ya Al-Albani sendiri, ya yang mengikuti pendapat kecuali ini dan itu. Namun karena kondisi fitnah yang luar biasa, kemudian beliau tetap mengajarkan istri dan anaknya untuk menggunakan atau menutup muka. Tetapi dia meyakini bahwasanya ini tidak wajib. Beliau meyakini ini tidak wajib, bukan termasuk aurat, tetapi untuk satu daro'in menghindari fitnah, menghindari bencana-bencana, maka dia menganjurkan kepada anak dan istri. Baik. Kemudian dalam sholat, para ulama juga, para mazhab juga berpendapat perempuan dalam satu bagaimana, maka sepakat untuk menutup rambutnya, kecuali muka, telapak tangan, dan ada juga yang mengatakan telapak kaki. Kalau di Indonesia gimana? Ya. Panjang ini. Sholat, wajib. Bahas masalah sholat. Kalau Imam Hanafi sekalian, Imam Hanafi, dia mengatakan semua aurat dalam bentuk wanita kecuali muka, tangan, dan kaki. Jika kita dilihat di haram itu banyak wanita-wanita itu yang sholat